friends, welcome to our video. Perkenalkan, namaku Marsha Habibah dari kelompok 3 kelas akuntansi. Nah, di sini aku mau menjelaskan tentang financial statement dalam perusahaan dagang. Tapi aku nggak sendiri nih, ada teman-teman aku loh. Yuk, kenalan dulu. Hai, aku Cut. Hai, aku Sinta. Aku Rahul Ananda. Udah pada kenal kan kita semua? Yuk kita bahas melalui video ini yang akan kita ulas financial statement-nya. Yuk. Masih bersama kami tentunya Beta News. Jadi hari ini saya sedang berada di Halo sahabat Beta, masih bersama kami tentunya Beta News. Jadi hari ini saya sedang berada di Jalan PR Sukun, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus. Tepatnya ada di depan toko sepatu Sniku. Nah, jadi toko sepatu Sniku ini menyediakan berbagai macam brand. Nah, penasaran nggak sih brandnya di sini tuh ada apa aja? Nah, untuk itu terus ikuti saya karena nanti saya akan masuk serta melihat-lihat koleksi dari sepatu Sniku ini. Let's go. Mas tahu Sniku ini dari mana? Dari sosial media, terutama Instagram. Oke. Setelah kamu kesini, menurut kamu Sniku gimana, Mas? Ya lokasinya asik, adem, Terus banyak pilihan sepatu. koleksinya menurut kamu gimana? Koleksinya banyak, murah-murah apalagi ori. Oke. Kalau hari ini beli apa, Mas? Ini beli sepatu brush, brush yang equip. Iya. Wow. Oke, makasih, Mas. Oke, sama-sama. Alasannya, Mas, kenapa buka usaha sepatu? Apa? Awalnya juga itu kan sudah itu kan sudah Maret, setelah itu kan ada pandemi, jadinya ngelamar sana sini tuh susah, di inisiatif buka usaha online untuk awalnya. Terus habis itu langsung online udah bisa akhirnya buka store ini ya? Iya. Kalau untuk keunggulan toko Sniku dengan toko sepatu yang lain apa, Mas? Keunggulan di sini ya pilihan brandnya lebih lengkap, macam-macam kayak style-stylenya itu lebih banyak juga. Cuman ya itu kekurangannya ada size-nya, kalau udah habis ya udah. Berarti mungkin satu brand satu size gitu ya? Iya. Di sini ngejual apa lagi, Mas, selain sepatu? Selain sepatu juga ada kayak aparel
crewneck, hoodie, t-shirt, sandal juga ada. Kalau untuk brand sepatunya ada apa aja? Sepatu kalau brand luar itu ada Adidas, Nike, Puma, New Balance, Vans, Converse, tuh. Sama brand lokal juga ada kayak Ventela, Patrobas. Kalau saat ini brand yang paling laris apa? Yang impor sih paling laku itu Adidas sih. Sepatu-sepatu kayak sepatu sport, sepatu running gitu. Adidas, Nike, New Balance. Gitu. Nah, untuk range harganya Mas? Harga yang brand luar itu paling murah di sekitaran 120. Paling mahal ya 900-an Mas. Marketplace namanya? Tokped sama Shopee nih. Di Tokopedia, Shopee, sama Sneako, Instagram juga ada. Mas di sini juga menghadirkan reseller juga nggak? Reseller, dropshipper di sini terima. Nanti ada persyaratan sendiri. Pembelian dua kali nanti ada potongan sendiri untuk reseller. Buka setiap hari apa Mas? Setiap hari jam 10 sampai jam 8 kecuali hari Jumat buka jam 1 sampai jam 8. Oke sahabat Beta, jadi itu dia liputan saya dengan Mas Naufal mengenai bisnis sepatunya. Nah jadi Mas Naufal memulai bisnis sepatu ini sejak bulan Juni 2020 saat pandemi. Nah lalu karena semakin kesini penjualannya semakin baik, akhirnya Mas Naufal membuka store pada pertengahan bulan Maret 2021 ini. Nah untuk brandnya sendiri pun cukup variatif, yaitu ada brand Adidas, Nike, Puma, New Balance, Vans, lalu Converse, dan lalu untuk lokalnya sendiri juga ada Ventela, Patrobas, dan masih banyak lagi. Nah untuk harganya pun juga cukup variatif, yaitu dengan barang 100% original di sini menjual mulai harga 200 hingga 900 ribuan saja. Nah semoga liputan kali ini bisa bermanfaat untuk sahabat Beta semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena kami akan selalu memberikan informasi-informasi terkini serta inspiratif. Sampai jumpa. Nah, moderator videonya, jadi di kali ini kita ingin membahas tentang financial statement di video tersebut. Jadi financial statement itu dalam perusahaan dagang merupakan sebuah laporan yang menyajikan informasi terkait kondisi keuangan dan kinerja perusahaan dalam suatu periode tertentu. Laporan ini digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas seperti pendapatan, biaya keuntungan, aset, kewajiban, dan ekuitas dari perusahaan. Sebelum kita membuat financial statement, kita harus mengklasifikasi dulu akun-akun yang ada untuk membuat financial statement-nya. Nah, di sini aku bakal ngejelasin beberapa nama akun sesuai dari kasus di video yang kita pilih ya. Jadi yang pertama itu ada yang namanya advertising. Advertising itu artinya periklanan yang bertujuan untuk mempengaruhi perilaku konsumen dan juga untuk menjelaskan, mempromosikan produk yang akan dijual nantinya. Nah, dari kasus tersebut, advertising itu apa aja sih? Yang pertama itu, untuk company Sneako, itu dia menggunakan poster harga untuk periklanannya. Lalu dia juga kan sebelumnya menggunakan online shop. Nah, jadi advertisingnya itu akun-akun online shopnya. Terus juga ada website. Lalu selanjutnya ada supplies. Nah, supplies itu perlengkapan yang digunakan berupa bahan atau barang. Jadi barang atau bahan ini tuh langsung habis sekali pakai, jadi digunakan dalam jangka pendek. Nah, contohnya itu ada kardus sepatu, tas harga, tisu, silika gel, paper bag, bubble wrap, kertas thermal, plastik packing, dan bahan kebersihan. Bahan kebersihan itu yang termasuk supply itu termasuk kayak misalkan sabun pembersih, pengharum ruangan, karena kan digunakannya jangka pendek, enggak yang lama. Nah, selanjutnya ada equipment. Equipment itu adalah peralatan. Nah, maksudnya peralatan itu adalah barang-barang yang akan digunakan sampai nanti dia rusak. Dan biasanya itu dalam jangka waktu yang cukup lama. Berbeda dengan supplies. Kalau supplies itu digunakan sekali habis dan dengan jangka waktu pendek, tapi kalau equipment itu jangka waktu lebih panjang dan sampai rusak.
Nah, contohnya tuh di perusahaan Snakeku tuh apa aja? Ada rak sepatu, rak baju, rak aksesoris, gantungan baju, gorden, hiasan dinding, kursi, laptop yang termasuk office equipment, meja kasir, cermin, AC, mini sofa, mesin struk, mannequin, setrika uap, CCTV, tag RFID. Nah, itu tuh tag yang akan mendeteksi untuk keamanan. Misalkan kalau kita mau beli barang, terus harus lepas dulu tagnya sama kasirnya. Lalu ada peralatan kebersihan yang berupa sapu, pel, terus abis itu kemoceng dan sebagainya. Selanjutnya ada intangible asset. Nah, intangible asset itu adalah aset yang tak berwujud, jadi kepunyaan dari perusahaan itu yang tidak berwujud. Nah, contohnya apa? Ada brand, trademark, paten. Nah, yang terakhir itu ada akun-akun operasional lainnya. Nah, apa aja sih akun-akun operasional itu? Yang pertama itu ada cash. Cash itu adalah uang operasional awal usaha. Lalu yang kedua ada share capital ordinary. Share capital itu modal saham. Lalu ada juga expense. Expense itu adalah beban biaya yang harus dibayarkan perusahaan untuk menjalankan operasional. Nah, expense apa aja sih yang ada di akun-akunnya yang ada di perusahaan ini? Itu ada wage expense, yaitu gaji karyawan, terus rent expense, sewa tempat, utilities expense, itu listrik, air karena untuk toiletnya. Lalu ada juga akun receivable. Akun receivable itu adalah piutang usaha, di mana biaya yang harus diterima oleh perusahaan dari pihak lain atau pelanggan. Lalu ada juga utang usaha. Utang usaha itu dibagi jadi dua, ada account payable dan not payable. Nah, kalau account payable itu adalah utang usaha yang jangka waktunya itu maksimal 1 tahun. Jadi dia jangka pendek dan diucapkan secara lisan. Contohnya, misalkan kita ngambil barang dulu, lalu misalkan nanti kita bayarnya besok ya, itu baru account payable. Lalu yang kedua ada not payable. Not payable itu utang usaha yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Jadi dia jangka waktunya relatif panjang dan secara resmi tertulis, bukan hanya lisan. Jadi ada perjanjian antara kedua belah pihak. Nah, not payable juga itu dibagi jadi dua. Ada not payable yang jangka pendek dan jangka panjang. Kalau yang jangka pendek itu maksudnya apa? Ya, kalau not payable jangka pendek itu not payable yang sudah mau jatuh tempo. Jadi dia nanti penulisannya digabung dengan account payable gitu. Pendapatan dan beban perusahaan. Bahkan kita bisa lihat keuntungan dan kerugian perusahaan di income statement ini. Selanjutnya akan saya jelaskan komponen-komponen yang ada di sini. Pertama ada salah satu yaitu total jumlah pendapatan hasil penjualan barang atau jasa. Kedua ada net sales, yaitu jumlah pendapatan yang didapatkan dari penjualan barang atau jasa setelah dikurangi dengan petrol dan potongan harga. Ketiga ada CLBS, itu adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan itu menghasilkan barang atau jasa agar dapat dijual. Karena biaya seperti itu adalah kemudian ada itu adalah biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan yang dijalankan terkait dengan produksi barang atau jasa yang dijaga agar bisnis tetap bahas tentang bagian dari layanan perusahaan dimasukkan kembali atau investasikan kembali ke dalam perusahaan agar bisa menjadi bahan bakar utama buat usaha. Nah, komponen-komponen biasanya nanti kalau kalian pertama ada kita mungkin awal periode, kemudian dari awal ditambah dengan dan setelah itu dipenuhi oleh dividen. Jadi keuntungan dari perusahaan atau pada pemegang saham. Kemudian dengan return yang hasil dari kita kurangi dengan dividen.
pelanggan menunjukkan perusahaan dari suatu tertentu. Laporan ini menggambarkan segala upaya untuk takut ada penyakit terdiri siaran posisinya itu adalah jumlah total biaya pemasukan yang dialokasikan ke pelaksanaan itu disebut dengan kesalahan dan nilai kebetulan dan ekonomi negara ini adalah dua komponen utama dalam satu penanganan kami menjelaskan bagaimana itu makanya modal usaha dan itu adalah kewajiban atau utang perusahaan kepada pihak lain yang harus dilunasi. Nah, sekarang saya akan bahas masukan tema finansial position. Ini sama dengan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Statement of financial position. Cuman bedanya di kasus ini asetnya itu terpecah atau dikelompokkan menjadi aset, property plant dan equipment dan long term investment dan current asset. Nah, saya akan menjelaskan apa itu eligible aset itu dan aset yang tidak berwujud. Kali ini saya ambil trademark atau merek dagang seperti toko sneaker ini. Nah, sekarang kita ke property plant dan equipment. Property plant dan equipment itu adalah aset berwujud yang digunakan untuk kegiatan usaha yang terdiri dari land, equipment, dan building. Yang ketiga ada current asset. Current asset itu adalah aset lancar yang sering dipakai. Contohnya seperti misalkan supply, inventory, current payable, insurance, non receivable, dan cash. Nah, kalau itu tidak ada kegunaan, friends. Kalau liabilities dipecah menjadi dua, yaitu ada liabilities dan current liabilities. Dan yang itu current liabilities adalah utang jangka panjang yang lebih dari 1 tahun. Dan dia itu interest. Yang kedua ada current liabilities, yaitu utang jangka pendek maksimal 1 tahun dan itu tidak interest. Oke, sekian penjelasan dari saya. Ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, statement of financial position itu adalah laporan keuangan, posisi keuangan. Nah, di laporan posisi keuangan ini ada juga beberapa akun yang sudah saya tidak cantumkan ya, seperti tadi revenue atau pendapatan dan juga beban-beban yang lainnya, biaya-biaya lainnya. Karena setelah kita melewati di adjusted trial balance atau jurnal neraca saldo penyesuaian itu kita pecah menjadi dua ya, ada income statement, ada yang kita taruh di income statement dan juga ada yang kita taruh di statement of financial position. Nah, kalau yang taruh di income statement itu ada yang itu kita taruh pendapatan dan biaya-biaya lainnya, selain itu tidak ada. Nah, setelah itu selain beban dan juga pendapatan kita taruh di statement of financial position. Contohnya nih akun-akunnya ada cash, ada akun receivable, ada supply, equipment dan lain sebagainya. Seperti biasa, yang saldo normalnya di debit kita taruh debit dan yang saldo normalnya di kredit kita taruh kredit. Contohnya kayak akun payable, notes payable, interest payable, share capital ordinary. Nah, seperti itu. Setelah itu kita jumlahkan di berapa di kolom statement of financial position. Di debitnya kita jumlahkan berapa totalnya, kita taruh di total yang kedua. Habis itu di kredit kita taruh di total kreditnya di sini. Nah, habis setelah itu, setelah kita jumlahkan semuanya, setelah itu kita jumlahkan juga nih mana yang lebih tinggi. Nah, di sini kan
sudah ada income statement dan juga ada financial position. Kita lihat apakah debit. Nah, di sini kita bisa ketahuan nih, apakah perusahaan itu untung ataukah perusahaan itu rugi. Kalau perusahaan itu untung, kita bakalan taruh di net income atau ya yang ada di total bawah, total kedua kita taruh nih di net income. Kalau misalkan perusahaan itu untung, berarti kita akan naruh saldonya totalnya di bawah debit income statement. Seperti ini juga yang di statement of financial position, kita bakal naruh di kredit net income. Apabila perusahaan itu rugi, kita bakalan naruh di dalam nih. Yang pertamanya income statement kita bakalan taruh di kredit, dan juga statement of financial position kita bakalan taruh di debitnya. Lalu kita minuskan atau kita kasih tanda kurung. Oke. Total yang ketiga yaitu total yang terakhir. Kalau misalkan dalam ilmu akuntansi, kita itu harus menyesuaikan atau menjadikan saldo nominal itu balance atau sama rata. Gimana sih caranya supaya kita sama ratakan? Nah, sekarang saya akan menjelaskan tabelan terakhir yaitu statement of financial position. Seperti yang saya sudah jelaskan, di tabel statement of financial position ini itu kecuali revenue atau pendapatan dan juga biaya-biaya lainnya ya, seperti cash, account receivable, supplies, equipment dan lain sebagainya. Dan juga ada account payable, non payable, interest payable. Seperti halnya dari awal yang sudah saya jelaskan, semua yang saldo nominal di debit kita taruh debit, dan yang saldo nominal di kredit kita taruh kredit. Bisa kita totalkan nih. Setelah kita udah dapat totalkan semuanya di total yang ketiga ini, di total yang kedua, lalu kita mencari total yang ketiga di bawahnya net income atau juga di bawahnya net loss, supaya kita tahu perusahaan itu sebenarnya dapat profit atau tidak sih. Supaya kita tahu, kita mencari nominal yang kecil. Nah, nominal yang kecil, jadi nominal yang besar kita kurangkan nominal yang kecil, hasilnya kita taruh bawah. Kalau misalkan hasilnya profit, kita akan menaruhnya di bawah debit. Kalau misalkan hasilnya negatif atau rugi, kita bakal naruhnya di kredit di kolom income statement. Begitupun sebaliknya di statement of financial position. Kalau hasilnya profit, kita bakal taruh di kredit. Kalau hasilnya negatif atau loss atau rugi, kita bakal naruh di debit. Lalu total yang ketiga itu apa sih? Total yang ketiga itu adalah untuk ngebalance nih, untuk menyesuaikan, untuk menyamaratakan nominalnya supaya sama, karena dalam ilmu akuntansi itu adalah menyesuaikan, ada juga namanya menyesuaikan nominal atau menyesuaikan angka akhir. Jadi kita tambahin aja dah supaya balance nilai total dari income statement ditambah net income-nya berapa, hasilnya berapa, lalu di kredit kita taruh bawahin karena kan sama-sama hasilnya. Begitupun juga kalau misalkan perusahaan itu rugi, kan berarti ditaruhnya di bawah kredit. Berarti kredit yang ada di total kedua di income statement ditambah net loss-nya berapa, hasilnya berapa, lalu hasil dari debit di total income statement kita tinggal pindahin ke bawah. Begitupun sama dengan statement of financial position. Oke friends, berdasarkan video yang sudah dijelaskan mengenai financial statement, kalian pastinya kira-kira sudah bisa mengetahui kan apa itu tujuan financial statement, pengertiannya, dan contohnya tuh seperti apa. Dan kami harap video ini dapat membantu kalian semua untuk mengerti tentang financial statement. Sekian dari kami, terima kasih. Bye.